Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas project based learning kami, yang di mana kami membahas mata kuliah analisa struktur 3 dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Cut Atika Putri STML. Jadi pada kesempatan kali ini, kami beranggotakan dengan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu M. Sadam Hafiz Siddiq dengan NIM 21 Kemudian kedua ada Ade Mirza Stefani dengan NIM 21040407. Kemudian ada Fikram dalam Banua dengan NIM 21040032. Di mana nanti Ade dan Fikram akan membahas tentang soal. Kemudian ada Mebri dengan NIM 22040413. Dan yang terakhir ada Kelvin Octavian Hulu dengan NIM 230590302222 yang akan menjelaskan materi atau teori pembukaannya. Jadi pada kesempatan kali ini ada soal PJBL tentang portal, yang dimana membahas tentang portal bergoyang dan tidak bergoyang, yang dimana pengerjaan ini dihitung dengan menggunakan metode cross dan metode slope deflection. Untuk bangunan yang kami survei, yaitu survei bangunan gedung GKN, yang tepatnya pada gedung Rampak Gedung Keuangan Negara. Baik, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Kepada Kelvin, saya persilahkan. Baik, eh, saya akan menjelaskan konsep dasar portal, pertama definisi. Ada kondisi sideway dan non sideway. Untuk sideway, hanya bergoyang, struktur mengalami pergeseran horizontal. Kemudian non sideway atau tidak bergoyang, yaitu struktur tetap pada posisi vertikal tanpa pergeseran horizontal. Kemudian penyebab masing-masing, eh, oke, lanjut. Lanjut. Kemudian ada prinsip utama metode slope deflection. Eh, di sini ada hubungan antara momen di ujung batang dengan rotasi dan pergeseran. Rumus dasarnya MAB sama dengan 2I, eh, seperti yang ada di slide. Lanjut. Kemudian ada prinsip utama dari metode cross, yaitu mendistribusikan momen antara batang yang terhubung hingga mencapai keseimbangan. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan kekakuan relatif atau stiffness. Kemudian yang kedua, hitung momen awal akibat beban luar. Yang ketiga, distribusi momen ke elemen-elemen yang terhubung. Dan terakhir, akumulasi hasil hingga konvergen. Eh, Selanjutnya ada perbedaan sideway dan no sideway. Yang pertama, no sideway, ada pergeseran horizontal delta diasumsikan nol. Kemudian rotasi dominan memengaruhi momen. Kemudian yang kedua ada sideway, menggunakan perhitungan tambahan untuk delta dan menyelesaikan persamaan simultan untuk momen dan pergeseran. Oke, terima kasih pada Kelvin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mebri. Baik, di sini tugas PJBL dengan menggunakan metode slope deflection dan metode cross. Di sini ada data teknis bangunan. Nama bangunannya itu bangunan Rampak Gedung Keuangan Negara. Materialnya beton, asumsi bebannya P horizontal 100 kilonewton, Q sama dengan 60 kilonewton per meter. Ini struktur yang ditinjau seperti pada gambar di slide. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan
metode distribusi momen atau cross, yaitu fix fix and moment. Baru kita gunakan koefisien distribusi. Di sini sudah terjelas perhitungannya. Oke, terima kasih kepada Mebri. Untuk penjelasan perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Mirza. Kepada Ade, saya persilakan. Nah, oke, tadi kan sudah kita dapatkan sistem momen dan koefisien eh, distribusinya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel, di mana yang pertama itu kita masukkan ke distribusi momen akibat beban luarnya. Nah, sudah bisa dilihat di sini kita dapatkan momen akhir akibat distribusi momennya. Untuk reaksinya pada gambar di samping ini. Nah, baru dia didapat. Nah, sebenarnya pada tahap ini, pada struktur ini kami mengasumsikan dengan dua tahap, yaitu yang pertama dipasang dengan pendel dan yang kedua itu pendelnya dilepas. Nah, yang pertama ini distribusinya akibat dipasangnya pendel. Nah, reaksi di pendel D itu dia harus sama dengan 100 juga. Kenapa? Supaya dia menjadi portal tidak bergoyang. Untuk tahap 2 ini, pendel yang di titik D tadi kita lepas. Nah, kemudian kita mencari pergeserannya, itu di bagian NCA ini, di titik C. Karena ada reaksi P horizontal dari titik C. Lanjut, kita masukkan ke dalam tabel distribusi momen akibat goyangan. Kenapa jadi goyangan? Karena tadi pendelnya sudah dibuka dan ada gaya horizontal dari titik C sebesar 100 kN. Nah, didapat di sini momen akhirnya akibat distribusi akibat goyangan. Nah, kita juga cari reaksi akibat reaksi pendel di D dan dia berakibatkan menjadi adanya goyangan. Nah, di sini goyangnya itu sebesar 0,1866763. Nah, untuk tadi kan ada dua tahap. Yang pertama itu dipasang pendel dan tidak dipasang pendel. Nah, di sini kita untuk mencari reaksi gaya dalamnya itu harus kita jumlahkan antara akibat dipasang pendel dan tidak. Nah, di sini kita dapat momen akhirnya baik di titik AC, CA, CD, DC, dan DB, dan BD. Bisa dilihat pada tabel. Oke, selanjutnya kita mencari dengan metode subdeflection. Nah, sama dengan tahapnya pertama itu kita harus mencari feedback momennya. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan subdeflectionnya. Di mana di sini pada setiap batang kita mengasumsikan jepit-jepit. Nah, untuk jepit-jepit kita dapat lihat persamaannya ini dan kita masukkan. Lanjut. Sampai dapat di semua member atau di semua batang untuk persamaan subdeflection-nya. Nah, dari persamaan subdeflection yang kita dapatkan dari 6 titik tadi, lanjut kita masuk ke persamaan keseimbangan di titik C. Kenapa harus keseimbangan di titik C? Karena untuk syaratnya tadi, C dan D itu harus sama dengan 0. Nah, dari persamaan itu kita sederhanakan menjadi persamaan 7. Nah, dari persamaan 7 dan persamaan 1 sampai 6 kita memperoleh theta C, theta D, dan theta AC. Nah, di sini typo ya. Ya, lanjut. Nah, dari persamaan tadi, dan kita menghasilkan theta C, theta E, dan eh, delta AC, kita substitusikan ke dalam persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan kita mendapatkan nilai momen di setiap ujung titiknya. Seperti sudah tertera sini, MAC, MCA, MCD, MDC, MDB, dan MBD. Nah, untuk reaksi perletakannya kita dapat lihat pada gambar di samping ini. Next. Nah, untuk
diagram gaya dalamnya juga bisa kita gambarkan karena untuk reaksi pada balok dan kolom sudah didapatkan gaya horizontal maupun vertikalnya dan kita sudah dapat menggambarkan diagram dalamnya. Baik di sini ada momen, lintang, dan normal. Baik, terima kasih kepada Ade. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh Vikram. Kepada Vikram, saya persilahkan. Nah, baiklah, kita masuk kepada problem kedua, yang dimana problem ini kasus nyatanya ada pada gambar yang tertera pada slide. Selanjutnya, nah, di sini diberikan suatu portal lantai 2 dengan ukuran dan pembebanan seperti pada gambar A, B, perletakan jepit. Adapun ditanyakan adalah kita perlu menghitung berapa momen-momen batang dengan menggunakan metode slope deflection. Selanjutnya kita proyeksikan pada bidang MDN. Adapun kondisi beban dan juga portalnya ada terletak pada slide. Selanjutnya, pertama kita masuk ke tahap mengecek pergoyangannya. Meskipun secara visual kita dapat memastikan bahwasanya portal ini mengalami pergoyangan, tapi tentu kita perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide, yakni N sama dengan 2J dikurang M tambah 2F ditambah 2H ditambah R. Yang kemudian apabila dihitung kita temukan bahwa N sebesar 2, di mana apabila N lebih besar daripada 1, maka terjadi pergoyangan. Selanjutnya, masuk ke tahap 2 adalah menentukan momen primer. Sebab terjadi momen luar pada batang atau segmen CD dan juga segmen EF, maka kita lakukan perhitungan momen primer terhadap batang-batang tersebut. Adapun formulasinya itu disesuaikan pada kondisi beban dan peletakan yang secara terpilih ditinjau sebagai berikut, yakni ada segmen CD, di mana momen primer CD adalah sebesar minus 2,16 ton meter, momen primer DC adalah 1,44 ton meter, momen primer EF adalah minus 4,167 ton meter, dan yang terakhir adalah FE 4,167 ton meter. Selanjutnya, tahap ketiga adalah kita perlu menentukan syarat-syarat batas. Adapun 3 syarat batas yang perlu ditentukan di dalam perhitungan kali ini akan membantu kita untuk menentukan formulasi-formulasi yang belum kita ketahui pada perhitungan berikutnya. Yakni ada kondisi peletakan, ada juga pada kondisi sambungan, dan juga ada pada syarat geseran. Selanjutnya adalah persamaan slope. Selanjutnya, kita perlu menghitung besarnya persamaan slope atau persamaan momen batang yang secara umum itu diformulasikan sebagai MNF sama dengan M aksen PNF ditambah KNF dikali terhadap 2 theta M dikurang theta F ditambah 3R. Yang apabila kita mengasumsikan bahwa tidak terjadi pergoyangan karena batang berupa balok, maka R sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan bahwasanya MCD, MDF, MEF, MFE berturut-turut dinyatakan oleh persamaan 1, 2, 3, 4. Juga ada menghitung momen kolom pada masing-masing lantai sebagai berikut, yakni ada momen kolom lantai 1 dengan R sama dengan delta 1 per H1, dan juga untuk momen kolom lantai 2 dengan R sama dengan delta 2 dikurang delta 1 per M per H2, yang hasilnya itu dinyatakan oleh persamaan 5 sampai persamaan ke-12. Selanjutnya, kita masuk ke menentukan nilai variabel yang diketahui. Berdasarkan persamaan-persamaan pada tahap keempat sebelumnya yang sudah yang kita tentukan, maka dapat kita ketahui bahwa ada 6 variabel yang belum diketahui, yakni theta C, theta D, theta E, theta F, dan juga delta 1 serta delta 2. Yang mana kita menerapkan syarat batas pada tahap ketiga, tepatnya pada syarat kondisi sambungan. Yang kita bisa memperoleh persamaan-persamaan atau persamaan-persamaan yang akan membantu kita untuk menentukan nilai-nilai variabel yang diketahui terdapat pada persamaan A, B, C, dan D. Selanjutnya, nah, adapun persamaan sebelumnya itu hanya terdapat 4, sedangkan variabel yang belum diketahui adalah 6. Maka kita perlu untuk menentukan 2 persamaan lain yang akan membantu kita dengan menggunakan syarat geser pada kolom lantai 1 dan juga syarat geser pada kolom lantai 2. Pada syarat geser kolom lantai 1, maka kita bisa menentukan suatu persamaan bantuan lagi, yakni persamaan E yang terdapat pada slide. Selanjutnya, kemudian kita juga menggunakan syarat geser untuk kolom lantai 2 yang akan membantu kita menentukan persamaan F yang akan menjadi penentu untuk menentukan variabel-variabel yang belum diketahui. Selanjutnya, nah, apabila kita melakukan rekapitulasi terhadap persamaan-persamaan tersebut, maka terdapat pada slide yakni ada persamaan A, B, C, D, dan
E, dan F. Melalui proses eliminasi dan substitusi antar persamaan yang telah diperoleh, maka kita memperoleh harga-harga variabel yang belum diketahui sebagai persamaan G, H, I, J, dan K. Tahap selanjutnya adalah kita perlu menentukan momen ujung atau fixed end moment. Dengan diperolehnya harga-harga variabel yang belum diketahui sebelumnya, maka kita perlu menyubstitusikan persamaan 1 ke 12 untuk memperoleh momen ujung. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa momen ujung terdapat pada slide, yakni MCD, MDC, MF, MFE, dan lain sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa apabila hasil bertanda positif, maka momen ujungnya searah dengan jarum jam. Tetapi kalau negatif, maka berlawanan. Selanjutnya, tahap ketujuh adalah menentukan reaksi peletakan, di mana hal ini kita tentukan secara segmentasi satu persatu antar setiap batang yang terdapat pada portal. Di sini ada segmen EF, yang dimana kita bisa menentukan seberapa besar reaksi vertikal pada tinjauan EF dan juga tinjauan FE. Selanjutnya, ada segmen CD, selanjutnya segmen CE, selanjutnya segmen DF, selanjutnya segmen AC, segmen BD. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai-nilai dari reaksi-reaksi tersebut, maka kita perlu melakukan checking apakah reaksi yang kita peroleh telah benar atau salah. Maka kita lakukan peninjauan terhadap dua arah, yakni ada arah horizontal, yang dimana baik melalui arah horizontal maupun arah vertikal, kedua ruas adalah sama. Maka bisa kita pastikan bahwasannya nilai-nilai reaksi adalah benar. Setelah memperoleh nilai reaksi tersebut, maka kita bisa menghitung momen, lintang, dan juga normal yang perlu juga kita proyeksikan terhadap bidang-bidang kartesius yang terdapat pada slide berikut secara terpisah lagi seperti reaksi sebelumnya, yakni ada bentang EF pada pada nilai 0 hingga 5. Adapun gambarnya ada pada slide. Nah, selanjutnya ini adalah menentukan momen maksimumnya, lintang, dan juga normal. Selanjutnya, begitu juga dengan bentang pada bentang GD. Selanjutnya, di bentang CE dan bentang FD, bentang AC dan bentang BD. Sekian saja untuk setiap dari momen-momen tadi sudah digambarkan pada bidang kartesius. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, dengan menggunakan metode cross dan metode slope deflection, kita akan mendapatkan beberapa keunggulan dari masing-masing metode tersebut. Yang dari kesulitan perhitungan, dari metode cross itu seharusnya lebih mudah diterapkan, sedangkan slope deflection memerlukan perhitungan yang lebih rumit karena banyaknya persamaan, dan untuk keunggulan metode cross, dia lebih langsung dan mudah dipahami, sedangkan metode slope refleksi dapat di pada struktur X. Baik, terima kasih. Itu saja. Baik. Baik, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.